Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara semua. Sampai jumpa lagi dan semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah korupsi di Indonesia. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita tentang kondisi korupsi di Indonesia dan berharap Indonesia bebas dari korupsi. Semoga. Korupsi di Indonesia sepertinya sudah sulit dicegah dan kronis. Sampai hari ini, berita mengenai operasi tangkap tangan atau OTT masih sering menghiasi berita tanah air. Hal ini memperlihatkan bagaimana korupsi terjadi di kalangan elit atau pejabat publik sampai saat ini tidaklah selesai, malah cenderung meningkat. Indikator korupsi di Indonesia cenderung memperlihatkan penurunan. Itu terkait merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Transparency International atau TI. Dalam laporannya, Indonesia mendapatkan skor 37 poin, lebih rendah 3 poin dibandingkan tahun 2019. Bahkan dari 180 negara yang disurvei, IPK Indonesia bertengger di peringkat 102 atau setara dengan negara Gambia. Pegiat anti korupsi Sally Martini dalam sebuah diskusi bertajuk Dialog Sejarah Jatuh Bangun Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang tayang di kanal YouTube tanggal 28 Mei 2021 menyebutkan bahwa korupsi termasuk kejahatan purba atau sama seperti mencuri. Menurut lulusan ITB ini, sedikitnya ada 3 penyebab seseorang melakukan korupsi. Yang pertama, adanya kebutuhan atau by need. Yang kedua, adanya keserakahan atau by greed. Yang ketiga, terencana atau by design. Ketiga hal ini, makanya korupsi termasuk kejahatan luar biasa. Ada yang menyebut praktek korupsi sudah marak di Nusantara sejak zaman kerajaan. Saat itu, rakyat yang buta huruf dan belum berpendidikan ditipu oleh pejabat kerajaan. Modusnya, mereka dikenakan pajak yang jauh lebih tinggi dari apa yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kelebihan pajak ini yang dinikmati oleh pejabat kerajaan. Di era kolonialisme atau Belanda, praktek ini dilakukan oleh pejabat POC yang juga secara langsung dan turut direproduksi oleh bangsawan-bangsawan lokal terhadap rakyat di bawah kekuasaannya. Melihat konteks historis korupsi di Indonesia, Direktur Eksekutif Suraji dalam tulisannya Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya tahun 2008 menjelaskan persoalan korupsi tidak bisa dipisahkan dalam dinamika politik kekuasaan sebuah rezim. Kekuasaan politik menurut David Ashton merupakan satu-satunya bentuk kekuasaan yang memiliki daya paksa yang sah terhadap masyarakat luas. Senada dengan hal tersebut, Lord Acton mengemukakan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, yang artinya kekuasaan cenderung korup sedangkan kekuasaan absolut sudah pasti korup. Indeks persepsi korupsi memburuk, seperti fakta yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa indikator korupsi di Indonesia makin memburuk. Kenyataan itu ditandai dengan IPK Indonesia tahun 2020. Laporan yang dirilis oleh TI menunjukkan Indonesia berada pada posisi 102 dari 180 negara yang disurvei. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada pada posisi kelima, di mana posisi lamanya diambil alih oleh Timur Leste yang mengantongi skor 40. Menurut laporan TI, IPK Timur Leste meningkat 10 poin dibanding tahun 2013 dan termasuk paling signifikan di Asia Pasifik. Keberhasilan Timur Leste menurut TI disebabkan dalam 7 tahun ini negara ini mampu meningkatkan integritas lembaga-lembaga negaranya dan lembaga anti korupsinya.
Melihat fenomena tersebut, dosen hukum tata negara UGM sekaligus peneliti Lembaga Pusat Penelitian Anti Korupsi atau PUKAT UGM berpendapat faktor pemicu turunnya IPK Indonesia adalah salah satunya karena negara menganggap korupsi bukan lagi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Menurut laporan Indonesian Corruption Watch atau ICW, total kerugian negara mencapai 56,7 triliun rupiah pada tahun 2020. Angka itu terbilang fantastis dan naik 4 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2019. Di tahun tersebut, kerugian negara mencapai 12 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2020 misalnya, rata-rata vonis terhadap terdakwa perkara korupsi hanya 3 tahun 1 bulan atau 37 bulan saja. Sebanyak 760 terdakwa bakal divonis di bawah 4 tahun penjara, sedangkan vonis berat hanya dikenakan untuk 18 terdakwa. Alhasil, hukuman terhadap maling uang negara itu pun dinilai sebagian besar pihak tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang melakukan korupsi.